Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Subhanaka illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La qawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tiada kata yang pantas yang kita panjatkan, yang kita ucapkan di awal pertemuan kita pada pagi hari ini, kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan untuk Allah, karena pada pagi hari ini dari sekian banyak manusia yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Semoga langkah kita menuju tempat ini menjadi wasilah dihapusnya dosa-dosa kita, jadi wasilah diangkat derajat hidup kita, jadi wasilah apabila di antara Bapak Ibu yang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita? Karena salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekat kepada Allah. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita, sikap Bapak Ibu ketika hadir di tempat ini bukan hanya semata-mata karena kemauan kita pribadi, tapi kita percaya bahwa kita dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita datang. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik. Kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu atau majelis yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, maka konsekuensinya yang Allah siapkan untuk kita salah satunya adalah Allah ingin mendapatkan kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf, misal ada yang jauh, ada yang sibuk, ada yang punya berbagai aktivitas, tapi Bapak Ibu memudahkan langkahnya, dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini, karena Allah menginginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak?
Keterangannya di hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya, man barang siapa yuridillahu yang diinginkan Allah, kalau yang ingin kita pasti terjadi atau ada kemungkinan terjadi, tidak terjadi. Kalau manusia yang ingin berpotensi banyak yang tidak jadi. Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan menjadi rumah ternyata hanya keinginan saja, tidak terjadi. Tapi kalau itu maunya Allah, keinginan Allah, itu pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sungguh setiap perkara jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan bihi khairan, kepada orang itu kebaikan dalam hidupnya. Kalau kita membaca khairan, maknanya ada dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah menunjukkan kepada kita dinul Islam, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpegangan pada dinul Islam, agama Islam, kita akan selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Dan kita harap syafaatnya mulai di dunia ini sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya Allah memerintahkan sholat kepada kita semua, kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya sebanyak 50 kali. Tetapi karena begitu kasih sayangnya Allah, cintanya Allah, cintanya Rasulullah kepada umatnya, kepada makhluknya, kemudian Allah meringankan sholat yang kita kerjakan cukup 5 kali sehari semalam. Tapi walaupun 5 kali, sholat 5 waktu itu adalah kesempatan yang berharga untuk kita. Untuk apa? Untuk kita berkomunikasi, untuk berterima kasih, dan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Bapak Ibu sholat, di saat itulah Bapak Ibu memohon ampun pada Allah dan dosanya diampuni. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian apabila ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi 5 kali sehari di sungai tersebut,
masihkah ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dengan sebab sholat itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai melupakan sholat. Jangan sampai melalaikan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Inna awalu yuhassabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Perkara pertama yang nanti yang akan dihisab ketika hari kiamat dalam diri kita adalah sholat. Jika benar sholatnya, benar pula seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Maka jaga sholat. Sholat itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mampu menjaga sholat, jadi orang yang mampu memperbaiki kualitas sholat, maka akan ada pengaruh di dalam hidupnya. Apa di antaranya? Yang ke satu, sholat itu bisa membuat diri kita diselamatkan dari keburukan. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau bapak dan ibu sholatnya sudah benar, pas mau berbuat keburukan, ingat sholat jadi enggak jadi berbuat keburukan. Mau zalimi orang, mau menipu orang, mau menghina orang, mau ngebully orang, mau dengki iri sama orang, enggak ada. Kenapa? Karena ada sholat. Berarti kita harus perbaiki sholat kita setiap saat, setiap waktu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang sholat itu akan diberi ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang sering gelisah, yang sering galau, sering hampa, sering ngerasa gak enak, periksa sholatnya. Karena ada orang yang menjaga sholatnya, dia akan diberi ketenangan. Tenang. Kalau kita diberi ketenangan, kita akan enak dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau gelisah bawaannya, rumit terus karena gelisah. Tapi kalau kita tenang, jadi mudah. Nah, sholat itu bisa membuat kita jadi tenang. Idza masyahu syarru jaruhan wa idza masyahu khairu manu'at ila musyallin. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim da'imun. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Orang yang punya sholat pasti tenang, tidak akan gelisah.
Makanya Bapak Ibu rahimahullah yang hari ini masih gelisah, yang hari ini masih galau, perbaiki sholat. Karena sholat bisa memberikan kita ketenangan. Yang ketiga, sholat itu juga membuat kita dimudahkan dalam setiap urusan. Kita akan ditolong oleh Allah sesuai dengan janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang keempat, sholat itu bisa membuat dikabulkannya doa kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya keinginan, punya harapan, ingin anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, kemudian berdoa, sempurnakanlah dengan sholat. Berarti dalam hal ini kita setelah sholat jangan buru-buru, kudu ada waktu. Untuk apa? Untuk doa dulu. Karena doa setelah sholat merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, sholat itu bisa membuat kita diberi keberuntungan. Dalam surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bapak Ibu mau beruntung apa enggak? Salat. Bapak Ibu mau dapat ketenangan tidak? Salat. Bapak Ibu mau dapat kemudahan dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah? Salat. Bapak Ibu ingin mau dikabulkan doanya? Salat. Bapak Ibu ingin dijaga dari perbuatan keburukan? Salat. Salat adalah oleh-oleh yang didapat dari Rasulullah SAW, yaitu dari peristiwa Isra Mi'raj. Makanya ketika Nabi mendapatkan perintah ini, sesulit apapun keadaannya, sesedih apapun keadaannya, kata Allah, jangan khawatir. Innallaha ma'asy-syabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ingin merubah hidup kita untuk menjadi yang lebih baik, maka mulailah memperbaiki sholat kita. Karena dengan kesungguhan sholat kita, Allah memperbaiki diri kita. Ingat, tidak bisa menolong kita kecuali Allah. Maka jika kita ingin sukses, putra putri kita sukses, keluarga kita sukses, perbaiki sholat. Selalu libatkan Allah dalam hidup kita. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin dekat pada Allah, makin taat pada Allah, dan semakin melibatkan Allah pada urusan kehidupan kita. Karena yakinlah, tidak ada yang maha kuasa, tidak ada yang maha menatap, tidak ada yang maha menyaksikan, tidak ada yang maha mengetahui tentang kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.